Di balik kehidupan seorang ayah yang tampak sempurna, tersimpan sebuah rahasia besar yang akhirnya terungkap tepat di hari pernikahan putrinya. Andini, yang selama ini hidup dengan cinta dan kasih sayang orang tua, mendapati fakta mengejutkan bahwa ia bukan anak kandung keluarga tersebut. Kehadiran seorang pria misterius bernama Rahman yang mengaku sebagai ayah kandungnya menambah kerumitan cerita, mengguncang kehidupan Andini dan keluarganya. Bagaimana Andini menghadapi kenyataan ini? Akankah cinta dan ikatan keluarga mampu menyembuhkan luka yang ditimbulkan oleh rahasia ini? Simak kisah penuh emosi, pengkhianatan, dan cinta yang mendalam dalam cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bunda-bunda selalu mendapatkan cerita menarik lainnya. Semoga bunda-bunda yang mendengarkan diberi pahala berlimpah, rezeki yang lancar, keluarga yang harmonis, dan kebahagiaan yang tiada henti. Amin ya rabbal alamin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bagian 1. Hari yang sempurna. Pagi itu mentari bersinar cerah seolah merestui kebahagiaan yang menyelimuti keluarga Pak Arman. Rumah megah bercat putih di ujung gang sempit tampak sibuk, dengan kerabat dan tetangga yang lalu lalang membantu persiapan pernikahan Andini. Gaun pengantin Andini tergantung di dekat jendela, memantulkan sinar matahari yang masuk ke kamar. Gadis itu tersenyum melihat pantulan dirinya di cermin, merasakan momen ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, di balik senyumannya yang cerah, ada kegugupan kecil di hatinya, seperti firasat yang sulit ia jelaskan. Pak Arman, yang selama ini dikenal sebagai sosok ayah yang sempurna, berdiri di ruang tamu. Matanya menatap jauh ke arah pintu gerbang rumah, tempat para tamu mulai berdatangan. Dari raut wajahnya, siapapun bisa mengira ia tengah merasakan kebanggaan seorang ayah yang akan melepas putrinya ke pelaminan. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan berat yang tak bisa ia abaikan. Hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia justru membuat dadanya sesak. Ia tahu, ada sesuatu yang telah lama ia sembunyikan. Sesuatu yang bisa menghancurkan semuanya. Bu Santi, istrinya, mendekati Pak Arman sambil membawa nampan berisi makanan ringan. "Pak, kok malah bengong? Sudah jam segini, Andini sudah hampir selesai dandan," katanya sambil tersenyum. Namun, senyum itu tak dibalas seperti biasanya. Pak Arman hanya mengangguk pelan, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Ia tahu, saat-saat seperti ini tidak boleh ternodai oleh pikirannya yang kacau. Tapi bagaimana jika rahasia itu akhirnya terbongkar? Bagaimana ia bisa menjelaskan kepada Andini, kepada semua orang? Andini turun dari kamarnya beberapa saat kemudian, terlihat cantik dengan kebaya sederhana yang menghiasi tubuhnya. "Ayah, bagaimana? Bagus, kan?" tanyanya sambil berputar. Pak Arman tersentak dari lamunannya. Ia memaksakan senyum, meski hatinya berteriak, "Cantik sekali, Nak, kamu seperti bidadari," jawabnya. Andini tertawa kecil, merasa bahagia mendengar pujian ayahnya. Ia tak tahu bahwa di balik kata-kata itu, ada beban besar yang tengah dipikul. Saat keramaian di rumah semakin menjadi, Pak Arman melangkah keluar sejenak, mencoba mencari udara segar. Ia menatap langit, berharap mendapatkan ketenangan. "Tuhan," gumamnya pelan, "berikan aku kekuatan. Jangan biarkan rahasia ini menghancurkan kebahagiaan putriku." Namun, jauh di dalam dirinya, ia tahu waktu sedang berdetak. Kebenaran yang ia sembunyikan selama 20 tahun mungkin tak akan bisa ditahan lebih lama lagi. Bagian 2. Surat tak terduga. Andini tengah bersiap di kamarnya, merapikan jilbabnya sambil mengamati detail kebaya putih yang ia kenakan. Di atas meja rias, ia melihat sebuah amplop berwarna krem yang tak ia sadari sebelumnya. "Apa ini?" gumamnya sambil mengambilnya. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan rapi di bagian depan bertuliskan, "Untuk Andini." Dengan rasa penasaran, ia membuka amplop itu, tak menyadari bahwa apa yang ada di dalamnya akan mengubah segalanya. Surat itu dimulai dengan kata-kata yang membuat Andini bingung. "Andini, ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang dirimu. Kamu bukan anak kandung keluarga ini." Andini merasa tubuhnya lemas. Matanya terus membaca, berharap apa yang ia baca hanyalah lelucon kejam. Tapi semakin ia membaca, semakin nyata kebenaran itu. Surat itu menyebutkan bahwa ia adalah anak dari seseorang bernama Rahman, yang terpaksa meninggalkannya di depan rumah sakit 25 tahun lalu. "Rahman adalah ayah kandungmu," tulis surat itu di akhir.
Andini terdiam, air matanya mulai mengalir tanpa henti. Dunia Andini seakan runtuh seketika. Selama ini ia selalu merasa keluarganya adalah tempat yang aman, tempat ia dicintai tanpa syarat. Namun, surat itu menghancurkan semua keyakinan itu. Ini tidak mungkin. Ayah dan ibu tidak mungkin menyembunyikan ini dariku, katanya sambil terisak. Tangannya gemetar saat ia menggenggam surat itu, mencoba memahami apa yang baru saja ia baca. Firasat aneh yang ia rasakan sejak pagi kini terasa seperti kenyataan yang menghantui. Dengan langkah terburu-buru, Andini keluar dari kamarnya. Ia menemukan Pak Arman yang sedang memeriksa dekorasi pelaminan. "Ayah, aku perlu bicara," katanya dengan suara bergetar. Pak Arman menoleh dan melihat putrinya dengan surat di tangannya. Raut wajah Andini yang penuh kebingungan dan air mata membuat hati Pak Arman mencelos. Ia tahu saat itu telah tiba. Surat itu telah ditemukan. "Ayah, apa maksud surat ini? Apa benar aku bukan anak kandung ayah dan ibu?" tanya Andini, suaranya bergetar. Pak Arman merasa dadanya sesak, tapi ia tak bisa lagi berbohong. Dengan berat hati, ia mengangguk pelan. "Andini, ayah bisa jelaskan," katanya, mencoba meraih tangan putrinya. Namun, Andini mundur, matanya penuh dengan luka dan kemarahan. "Kenapa? Ayah, kenapa kalian menyembunyikan ini dariku selama ini?" isaknya. Suasana hari yang sempurna kini berubah menjadi badai yang tak terduga. Bagian 3. Pengakuan di hari pernikahan. Pak Arman menatap Andini dengan mata yang berkaca-kaca. Di depan putrinya yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati, ia merasa tak berdaya. "Andini, dengarkan ayah. Apa yang tertulis di surat itu benar. Tapi ayah dan ibu punya alasan. Kami ingin melindungimu," katanya dengan suara bergetar. Namun, kata-katanya hanya membuat Andini semakin terguncang. "Melindungiku dari apa, ayah? Dari kebenaran? Aku punya hak untuk tahu siapa diriku sebenarnya," seru Andini sambil terisak. Bu Santi yang baru masuk ruangan itu mendapati putrinya menangis histeris. Melihat surat yang dipegang Andini, wajahnya pucat. "Arman, apa yang sudah terjadi?" tanyanya, menyadari bahwa rahasia yang mereka simpan selama ini telah terbongkar. Pak Arman menghela napas berat dan mulai bercerita. Ia menjelaskan bagaimana 25 tahun yang lalu, ia dan Bu Santi menemukan seorang bayi di depan rumah sakit setelah kehilangan anak pertama mereka. "Bayi itu adalah Andini. Kami menganggapmu sebagai anugerah dari Tuhan. Andini, kami tidak pernah berpikir kamu bukan bagian dari kami," kata Pak Arman dengan suara parau. Namun, cerita itu tidak cukup untuk meredakan emosi Andini. "Jadi, aku ini siapa? Apa aku cuma pengganti anak kalian yang meninggal?" tanyanya, suaranya penuh dengan luka. Bu Santi langsung memeluknya, meskipun Andini mencoba menjauh. "Tidak, Nah, kamu bukan pengganti. Kamu adalah anak kami. Sama seperti kalau kamu lahir dari rahim ibu. Kami mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini," kata Bu Santi sambil menangis. Tapi bagi Andini, kata-kata itu terdengar kosong di tengah kekacauan emosinya. Pak Arman tahu tidak ada kata-kata yang cukup untuk meredakan rasa sakit itu. "Andini, ayah tahu ini berat. Tapi satu hal yang ayah ingin kamu tahu. Kami tidak pernah ingin kamu merasa kurang dicintai. Kami takut kebenaran ini akan membuatmu merasa kehilangan. Itulah sebabnya kami tidak pernah memberitahumu," katanya. Andini memalingkan wajahnya, hatinya penuh dengan kebingungan dan kemarahan. "Jadi, kalian memutuskan untuk membohongiku seumur hidupku? Kalian memutuskan untuk merampas identitasku?" Tangis Andini pecah lebih hebat, dan ruangan itu dipenuhi suasana yang mencekam. Di luar, tamu-tamu mulai bertanya-tanya mengapa akad nikah belum dimulai. Sementara itu, Andini hanya bisa terduduk di kursinya, merasa seperti dunia yang ia kenal selama 25 tahun hancur berantakan. Di tengah kehancuran itu, ia mendengar Bu Santi berkata lirih, "Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Nak, maafkan kami." Tapi permintaan maaf itu terasa terlambat, setidaknya bagi Andini. Bagian 4. Twist di balik rahasia. Sebelum Andini sempat memutuskan apa yang harus dilakukan, pintu ruangan itu terbuka. Seorang pria tua dengan wajah yang tampak kelelahan berdiri di sana. Pria itu mengenakan setelan sederhana, namun sorot matanya memancarkan kegelisahan yang dalam. "Andini,
katanya dengan suara berat. Namaku Rahman. Aku ayah kandungmu. Semua orang di ruangan itu terdiam. Wajah Andini yang sebelumnya penuh amarah kini berubah menjadi kebingungan dan keterkejutan. Pak Arman berdiri di antara Andini dan Rahman, mencoba melindungi putrinya dari pria itu. Rahman, ini bukan waktunya, serunya dengan nada tajam. Namun, Rahman menggeleng, matanya penuh dengan penyesalan. Arman, aku sudah cukup lama diam. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan ini. Andini berhak tahu semuanya dariku, katanya. Andini yang masih terduduk memandang pria itu dengan tatapan kosong. Kamu ayahku? Tanyanya pelan, hampir seperti bisikan. Rahman mendekat, air mata mengalir di pipinya. Ia bercerita bagaimana dulu ia terpaksa meninggalkan Andini karena keluarganya tidak menerima kehadiran anak di luar nikah. Ia menyesal setiap hari atas keputusannya itu. Dan ketika ia tahu bahwa Pak Arman dan Bu Santi merawat Andini dengan baik, ia memutuskan untuk tidak mengganggu. Tapi ketika aku tahu kamu akan menikah, aku tidak bisa diam lagi. Aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu mencintaimu, meskipun aku tidak ada di sisimu, kata Rahman dengan suara bergetar. Namun, kehadiran Rahman justru memperkeruh suasana. Dari sudut ruangan, Damar, calon suami Andini, tampak gelisah. Ia mencoba mengatakan sesuatu, tapi Andini lebih dulu berbicara. Jadi, selama ini kalian semua tahu? Bahkan Damar? Tanyanya dengan suara tinggi, memandang semua orang di ruangan itu. Damar mencoba meraih tangannya. Din, aku baru tahu tentang Rahman beberapa bulan lalu. Aku tidak tahu kalau dia adalah ayah kandungmu. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, katanya dengan nada penuh penyesalan. Andini merasa seluruh dunia bersekongkol untuk membohonginya. Ia berdiri dan menatap semua orang di ruangan itu. Cukup. Hari ini seharusnya menjadi hari bahagia dalam hidupku, tapi kalian semua merusaknya. Aku butuh waktu. Aku butuh berpikir, katanya sambil berlari keluar ruangan, meninggalkan tamu-tamu yang bingung dan keluarga yang terpecah belah. Rahasia yang selama ini disembunyikan akhirnya terungkap. Namun harganya adalah kehancuran kebahagiaan yang mereka impikan. Bagian 5. Keputusan yang mengubah segalanya. Andini berlari ke taman belakang rumah, menjauh dari keramaian, dari segala suara yang hanya menambah kekacauan di dalam pikirannya. Ia jatuh terduduk di bangku kayu di bawah pohon besar. Air matanya terus mengalir, membasahi wajahnya yang biasanya penuh senyum. Dunia yang ia kenal selama 25 tahun kini terasa seperti kebohongan besar. Ia tidak tahu harus percaya kepada siapa. Ayah yang selama ini ia hormati ternyata menyimpan rahasia sebesar itu. Ibunya, yang ia anggap sebagai tempat paling aman, ternyata menyembunyikan kebenaran. Dan Rahman, pria yang mengaku sebagai ayah kandungnya, datang di saat yang paling tidak tepat. Langkah kaki terdengar mendekat. Andini mendongak dan melihat Pak Arman berdiri di sana. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Nak, ayah tidak akan memaksa kamu untuk memaafkan ayah sekarang. Tapi, tolong dengarkan ayah, katanya pelan. Andini menggeleng, tubuhnya gemetar. Ayah sudah menghancurkan segalanya. Apa ayah tahu bagaimana rasanya mengetahui hidupku adalah kebohongan di hari pernikahanku sendiri? Suaranya parau, tapi penuh dengan emosi yang terpendam. Pak Arman mendekat dan berlutut di depan Andini. Ayah tahu ayah salah. Tapi ayah ingin kamu tahu satu hal. Ayah tidak pernah berniat menyakitimu. Ayah hanya ingin melindungimu. Kamu adalah anak ayah, Andini. Bukan karena darah, tapi karena cinta. Ayah tidak pernah melihatmu sebagai orang lain, katanya sambil menggenggam tangan Andini. Namun, Andini menarik tangannya, matanya menatap tajam ke arah pria yang ia panggil ayah selama ini. Aku butuh waktu, ayah. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan ini. Tak lama kemudian, Rahman muncul. Wajahnya terlihat ragu. Ia membawa sebuah foto tua yang ia keluarkan dari sakunya. Andini, ini foto saat kamu baru lahir. Aku menyimpannya selama ini, berharap suatu hari bisa memberikannya padamu. Aku tidak berharap kamu menerima aku sebagai ayah sekarang, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah melupakanmu, katanya, menyerahkan foto itu. Andini mengambilnya dengan tangan gemetar. Ia melihat bayangan bayi kecil di dalam foto itu. Begitu polos, begitu tidak berdosa. Air mata kembali mengalir.
Tapi ia hanya diam, tidak tahu harus berkata apa. Tepat saat itu, Damar datang. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Andini, aku tahu ini berat, tapi aku mencintaimu, apapun yang terjadi. Kalau kamu ingin menunda pernikahan ini, aku akan mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu, katanya sambil memegang pundak Andini. Namun, kata-katanya tidak mampu meredakan kekacauan yang dirasakan Andini. Aku tidak tahu, Damar. Aku bahkan tidak tahu siapa diriku. Bagaimana aku bisa menikah ketika semuanya terasa seperti mimpi buruk? Katanya sambil memeluk dirinya sendiri. Bagian 6, akhir yang menyentuh. 3 bulan berlalu sejak hari itu, dan kehidupan Andini berubah drastis. Pernikahannya dengan Damar ditunda, dan ia memilih untuk tinggal sendiri di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, jauh dari keluarganya. Ia butuh waktu untuk merenungkan segalanya, untuk mencari tahu siapa dirinya tanpa bayang-bayang kebohongan yang selama ini melingkupinya. Pak Arman dan Bu Santi mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi Andini hanya membalas dengan pesan singkat, "Aku butuh waktu." Di apartemen itu, Andini sering memandangi foto dirinya saat bayi yang diberikan Rahman. Ia mulai membaca ulang surat itu, mencoba memahami alasan di balik semua yang terjadi. Di satu sisi, ia merindukan keluarganya. Di sisi lain, ia masih merasa marah dan terluka. Namun, perlahan ia mulai menyadari satu hal, cinta yang ia terima selama ini tidak pernah palsu, meskipun kebenaran tentang asal-usulnya telah disembunyikan. Pada suatu sore, Andini memutuskan untuk bertemu dengan Rahman. Mereka duduk di sebuah kafe kecil, dan Rahman bercerita tentang perjuangannya dulu, tentang bagaimana ia dipaksa meninggalkan Andini oleh keluarganya yang kaya dan berkuasa. "Aku menyesal setiap hari, Andini. Tapi aku bersyukur kamu tumbuh dengan orang-orang yang mencintaimu. Pak Arman dan Bu Santi adalah orang tua yang luar biasa. Aku tidak bisa meminta lebih baik dari itu," katanya dengan mata berkaca-kaca. Andini mengangguk pelan. Meski hatinya masih belum sepenuhnya tenang, ia mulai memahami bahwa Rahman juga adalah manusia yang pernah terluka. Tak lama setelah pertemuan itu, Andini akhirnya pulang ke rumah. Ia disambut dengan pelukan erat dari Bu Santi yang tak bisa menahan air matanya. Pak Arman berdiri di belakang, menatap putrinya dengan rasa syukur yang mendalam. "Aku masih marah, Ayah, tapi aku tidak ingin kehilangan keluarga yang sudah membesarkanku," katanya. Pak Arman mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Kamu tidak akan pernah kehilangan kami, Nak. Kami selalu ada untukmu," katanya. Beberapa bulan kemudian, Andini dan Damar melanjutkan rencana pernikahan mereka. Di acara tersebut, Andini berdiri di hadapan tamu-tamu yang hadir dan berkata dengan suara lantang, "Hari ini, saya berdiri di sini sebagai seseorang yang tahu siapa dirinya. Keluarga saya adalah mereka yang mencintai saya, baik mereka yang membesarkan saya maupun yang memberikan saya kehidupan. Saya bersyukur memiliki cinta dari 2 dunia." Tepuk tangan bergema di ruangan itu. Rahman, yang duduk di barisan tamu, tersenyum dengan air mata kebanggaan, sementara Pak Arman menggenggam tangan istrinya. Akhirnya, Andini menemukan kedamaian, menerima kebenaran yang pernah mengguncangnya, dan berdamai dengan cinta yang selama ini ada di sekitarnya.